kisah galau-galau ya sendiri gitu loh. Kisah galau gagal move on gitu. Terus kerja dan ternyata nggak senang. Tikes SMP Budi Mulia 2 Podcast. Hai Stingers, jumpa lagi dengan Miss Dewi. Dan hari ini Miss Dewi nggak sendiri, Miss Dewi ada sama dengan Mbak Nora namanya. Mbak Nora ini adalah alumni dari SMP Budi Mulia 2 angkatan ke 2 6 jadi ya? 2 ya? 2. Tahun berapa itu Mbak? Tahun dihitung sendiri boleh, biar PR ada kerjaan. Iya, SMP itu berdirinya tahun 2004, so kamu 2005 nggak jadi PR, nggak jadi PR. Iya. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai bareng Mbak Nora yang hari ini kebetulan main ke SMP setelah sekian purnama. Berapa purnama? Aduh, banyak banget, bertahun-tahun nggak kehitung. Nggak kehitung. Dulunya Mbak Nora ini SE-nya Miss Dewi. So, jumpa lagi dengan SE tercinta. Cinta nggak sih? Cinta banget sampai sekarang. Cinta banget. Apanya begini tuh? Banyak throwing heart Gitu ya. Oke, Nor, cerita dong. Habis SMP, SMA, kamu ngapain gitu? Kuliah di mana? Sekarang ngapain? Dengan siapa lo nyanyi? Setelah SMA aku masuk ke Teknik Nuklir UGM. Lalu setelah lulus aku ngambil 1 year gap buat nyanyi. Buat nyanyi. Ya, Mbak Nora ini penyanyi ya. Kebetulan waktu SMP SMA juga udah ada muncul bibit-bibit ingin menyanyi gitu, cuma diabaikan, masuk ke teknik nuklir, terus akhirnya setelah lulus nyanyi dan menemukan kecintaan kembali di nyanyi, terus kerja dan ternyata nggak senang, nggak suka dan ternyata nggak senang gitu. Senengnya pas gajian doang. Udah gitu akhirnya resign, terus mulai merintis usaha sendiri gitu. Usahanya di bidang apa? Di bidang food and beverage. Sebenarnya aku jual. You know, dari dulu kan kita memang senangnya makan, nyemil, SE itu sambil kita nggak seneng makan, kita cuma seneng ngasih review ya, makanan-makanan yang gitu ya. Luar biasa. Nah, terus ya akhirnya bisnisnya baliknya ke situ sih. Lebih, tapi this time I did better with. I sell healthy beverages gitu. Healthy beverages, boleh lah ya, diincipin gitu. Nanti kita kasih reviewnya, Miss Dewi kasih reviewnya nanti kalau udah diincipin. Oke, teknik nuklir, kemudian ke nyanyi, which is itu nggak ada hubungannya nuklirnya. Terus ke food and beverage, itu gimana ketemunya? Jadi gini. Selama di sekolah itu di SMP dan SMA kecuali aku perlu ngasih background kalau aku juga SMA-nya di Budi Mulia, jadi yang sekarang SMP mungkin SMA-nya ke Budi Mulia lagi. Iklan mas. Ya, aku SMA di Budi Mulia 2 itu kan. Nah, itu tuh ada beberapa hal sih yang emang aku tekuni dan senangi, which is nyanyi, risetin, sama fisika dan matematika. Itu adalah 3 cores of everything that I'm doing gitu loh. Ketika itu berkompetisi selalu di ranah itu, pas ada Pirnas dan segala macam yang ikutnya ke sana gitu. Makanya terus it became obvious ketika dengan background yang akademik kayak gitu, aku ngerasa nyanyinya bisa dikesampingin. Ya udah, kuliahnya yang aku senengin aja, yang ada matematika, ada fisika, tapi nggak ada biologinya ke teknik nuklir. Oh, so kamu pengen kamu ke teknik nuklir itu karena tidak ada biologinya. Betul. Karena itu, jadi aku nyariin silabus. Keren ya. Mau kuliah nyari silabus atau sudah di SMA udah tahu silabusnya atau gimana? Waktu pas SMA aku nyariin silabusnya, daftar-daftar klaster sainteknya UGM tuh apa aja,
silabusnya seperti apa, dan semuanya kebanyakan itu involving biology kecuali yang cluster teknik. Nah, apparently teknik nuklir itu masuk waktu itu masih di departemen teknik fisika, jurusan teknik fisika namanya. Nah, karena track record aku dari SMP SMA senang fisika, makanya aku udah masuknya teknik fisika, pilihan keduanya fisika MIPA. Dan enggak. Kalau Miss Dewi teknik juga. Nggak percaya kan? Teknik apa ya? Teknik sastra Inggris. Mantap. Ya tapi seru juga loh. Aku tadinya sebenarnya pengen ke sastra Mandarin juga. Cuman terus I figured I still remember your English was very good gitu. Jadi aku bisa count on you kalau ada acara-acara bahasa Inggris kayak storytelling dan ingat gak sih dulu pernah bikin drama itu? Aduh ingat banget Miss, ada banyak drama Three Little Pigs itu. Seru ya? Seru banget. Storytelling. Ya Allah, teman-teman aku yang teman-teman kamu di mana? Teman-temannya Nora. Ya gitu sih. Cuman maksudnya wavering on and off gitu, akhirnya ya memang jodohnya ke teknik nuklir juga, senang juga di sana. Little did I know ya, begitu kita kuliah, terus ternyata mata kuliahnya tuh literally semua tentang fisika, jenuh aku. Maksudnya aku emang senang matematika, cuman matematika university dan matematika di SMA, SMP itu sangat berbeda. It makes me startled gitu loh. And then come to realization kalau nanti itu ya, itu fact yang kamu dapatkan ketika udah masuk ke nuklir itu sendiri. Jadi sebenarnya di nuklir itu belajar apa? Di nuklir ya, kalau di teknik nuklir itu sebenarnya basic of engineering sih. Jadi ketika kamu masuk ke fakultas teknik, dicatat ya adik-adik yang pengen masuk teknik gitu. Yeah. Teknik manapun kamu, itu kamu akan mempelajari dasar-dasar keteknikan. Dasar-dasar keteknikan. Mau di teknik mesin, teknik nuklir, teknik fisika, teknik arsitektur, semuanya akan mempelajari dasar-dasar keteknikan, dinamika, termodinamika, mekanika fluid, everything about engineering. Yang nanti aplikasinya tergantung penjurusannya masing-masing gitu. Nah, kenukliran ini penjurusannya lebih ke fisika atom inti, fisika reaktor, fisika nuklir, ya yang gitulah. Iya, fenomena-fenomena itu gitu. Yang terusin Miss dia nggak tahu ya. Itu yang terus juga saya juga kayak apa itu? Pas baca di silabus kayak interesting. I would like to learn this as soon as possible. In reality, kayak banyak dinamika dan keseruan sekolah gitu ya. Aduh, ya gitulah. Terus akhirnya kenapa kamu end up ke nyanyi dan ke bisnis food beverage? Ya, because jadi gini, ketika aku jenuh nih sama kuliah nih dan merasa lapangan pekerjaan buat anak nuklir itu kan sangat spesifik ya. Terus aku pas skripsi pernah mencicipi lah jadi salah satu pekerja radiasi. Ternyata aku nggak begitu suka environment-nya, nggak begitu suka karena fasenya itu sangat pelan gitu loh, Miss. Pelan dan monoton gitu. Monotonnya sih nggak, karena aku emang senang researching ya. Jadi researching every now and then itu wouldn't be a problem gitu loh. Cuman ketika cuman kita doang nih yang pengen bergerak maju gitu, terus mungkin di departemen yang lain enggak ya, cuman kebetulan departemen yang aku jalani itu tuh give me a bad experience gitu loh. Bagaimana instansi pemerintahan itu salah satu departemen di instansi pemerintahan itu bergeraknya sangat slow pace gitu loh. Jadi aku ya itu terus bargain sama ayah aku ketika lulus, gimana kalau misalkan aku shift track gitu loh. Aku pengen dong nyobain nyanyi nih setahun karena kok kayaknya aku rindu gitu loh menyanyi. Rindu dengan menyanyi. Walaupun dengan berat hati and a lot of negotiations after dia setuju dengan and we made a pact after a year I need to go and find some work. Ya berujunglah aku ke situ gitu loh. Aku nyanyi
and come to realization juga bahwa menyanyi itu duitnya nggak banyak ya. And there are still bills you need to pay gitu loh. So either way, untuk bisa tetap nyanyi tapi tetap menghasilkan, ya I figure out some stuff. Mulai pertamanya kerja di suatu instansi, dan ternyata ketika bekerja itu tuh ada banyak waktu yang walaupun ada waktu luang tapi nggak cukup tenaga untuk memberi makan passion untuk nyanyi itu tadi ya. Jadi ya udah gitu lah, jalan tengahnya aku nyari duit dengan cara yang lain yang lebih fleksibel, which is starting up a business tapi sambil nyanyi juga. It's a win-win. Dan apa ya, semua ilmu yang aku dapat ketika, maksudnya yang aku sadari adalah karena aku kuat di riset, jadi riset tentang produk itu tuh became very fun and exhilarating dan gak monoton yang jelas, karena itu kan sesuatu yang perlu diupdate setiap, maksudnya secara berkala ya. Ketika itu cepet. Ketika you're in business, you need to research every now and then. Itu tuh something that's very important. So I end up incorporating everything that I like in my life sih actually to begin with. Jadi it's a happy ending for now. I like kayak nggak yakin saying gitu happy ending for now-nya. Iya, karena aku agak ragu mengucapkan kata ending, takut belum ending ya. takut sesumbar gitu loh maksudnya. Tapi maksudnya it gets me where I'm, But you enjoy it. Where I am now, and I'm happy where I am now gitu. That was yang aku coba. Main point gitu. Main point dari semuanya, bahwa perjalanan itu dari awal sampai akhir yang dibutuhkan adalah you do what you want, you do what make you happy. Iya nggak sih? Iya sih, Miss. Iya. Iya. It's kayaknya it's ini deh, different journey to everybody sih, aku yakin. Maksudnya semua orang pasti punya kisah galau-galau ya sendiri gitu loh. Kisah galau, gagal move on gitu, atau jangan gagal gitu ya. Ya kegagalan, ya kan tergantung gagalan kayak gimana juga. Maksudnya aku pikir semua kegagalan tuh pasti ada hikmah. Sinetron nggak sih? Iya, kok agak cheesy gitu ya. Enggak, tapi betul. Iya, it's true. There's always a lesson. It depends on how you see it gitu loh. So it depends truly on your perspective sih jatuh ya. Gitu. But anyway, dari semua perjalanan yang sudah terjadi, yang sudah kamu jalankan mulai dari lulus SMP ke SMA, lulus SMA ke teknik nuklir, kerja, keluar, nyanyi, dan akhirnya sekarang nyanyi dan bisnis food and beverage, itu note the most important note yang kamu jadikan satu pelajaran yang penting itu apa? Satu pelajaran yang penting ya, sebenarnya ketika, maksudnya nggak memungkiri ya, pasti ada momen-momen dimana kita ngerasa membandingkan lah antara when you're shifting directions, pasti selalu ada comparisons, lebih enak yang mana, lebih suka yang mana gitu loh. Dan ketika you realize, oh ternyata jalanku kemarin tuh lebih nyaman gitu, misalkan lebih nyaman, ya apa ya, pasti ada kekecewaan lah, certain disappointment gitu loh. Dan itu yang aku dapetin ketika aku curhat gitu sama salah satu teman aku, terus dia bilang kalau sebenarnya kunci dari all of this gitu loh, that you've been doing and experiencing adalah sabar dan ikhlas gitu loh. Ketika keadaanmu tidak senyaman yang sebelumnya, ya diikhlasin gitu loh, dan start to be grateful for where you are now gitu loh, because you're not starting from zero gitu loh. At least when you know it doesn't work, then it become one of your experiences gitu loh, and it's if you see it from that point, itu priceless gitu loh sebenarnya gitu loh. Jadi intinya sekarang berdamai Ini kayak perang ya. Berdamai, be grateful,
dan sabar konsisten dengan apa yang dijalani. Maksudnya untuk sampai ke where you want, it needs konsistensi juga gitu loh. Misalnya ketika belum nyampe ke tempat tujuannya ya udah sabar aja dulu gitu loh, and consistent with what you're doing gitu. Okay, so are you now in the point of you have made succeed of pursuing your life goal life? I would say not. Belum nyampe ke sana. Maksudnya doa aku adalah aku akan lebih berkembang dan lebih dewasa dari sekarang ya, jelas. Berkembang within Mbak Nora udah pernah berkembang. Sekarang udah sleep. Maksudnya nggak usah dijelasin ya, nggak perlu. Aduh, jadi bokar. Maksudnya inginnya sih pasti jauh lebih baik dari sekarang. Lebih kalau misalkan di parameter of success itu depends on money, ya berarti aku pengen bisnisku lebih berkembang dari sekarang lagi, lebih dikenal gitu loh. And bismillah sih I'm on my way gitu loh. And I've been doing this consistently dari selama 1 tahun ini lah, selama pandemi ini gitu kan. Dan aku bisa bilang kayak alhamdulillah ya, while many others business goes bankrupt and did not survive, I can stand still proud and say that I survive. Iya, maksudnya yakin gitu dong, survive. Iya, I survive gitu loh. Jadi itu udah alhamdulillah banget, dan aku merasa jalanku ke depan masih panjang juga. Nggak cuman dari berbisnis saja, tapi juga dari pembelajaran gitu loh. Because I'm constantly in a directions that you want. Okay, so karena Mbak Nora ini good in singing, jadi kita mau nodong Mbak Nora mau nyanyi gitu ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa like, share, and comment. Subscribe, jangan lupa channel YouTube SMP BMD yang di situ kamu bisa dapat banyak hal, mulai dari pelajaran, terus sharing kayak kita ini juga banyak, cover lagu. Dia mau ketawa ngeliat Miss Dewi nyanyi, dia ketawa ngakak so hard gitu. Oh enggak so hard, I'm not that hard. Cuman amit-amit ini Miss Dewi kenapa nyanyi gitu ya. Kaget. Karena dulu pleasantly surprise pokoknya ya. Ya, hidup ini memang penuh kejutan, Nora. Betul, setuju. Jadi habis ini mau nyanyi apa? Aku nge-cover lagu aja ya, boleh ya? Lagu. Katanya udah mau bikin album. Iya sih, cuman boleh dong promo-promo. Promo-promo ya. Aku promoin support aku lewat Instagram aja boleh? Instagramnya apa Mbak Nora? Nora_RN. Tahu apa RR itu? RN. Nora Rolinda. N-nya apa? Nurlianti. Lupa aja. It was like how many years ago? Don't count. Gak usah kesana. Oke, that's it. Kita mau dengerin Mbak Nora nyanyi habis ini. Miss Dewi akan balik lagi di podcast yang lain dengan bahasan yang lain, dengan host dengan tamu yang lain yang lebih menarik. Yang nggak kalah menarik. Mohon maaf, belajar. Jangan jujur gitu loh. Yang nggak kalah menarik dari Mbak Nora. Very soon, and then that's all. Kita jumpa lagi di Bcast yang akan datang. Bye-bye. Pagi tadi aku masih menangis, ada rasa yang tak kunjung mati. Ada seseorang di atasku, menahan semua rasa malu. Sempat
sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang aku harus pergi. Sudah ku ucap semua bintang sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja tetap kamu harus pergi. Sempat ku berpikir masih bermimpi, bertahun berlanjut tanpa henti. Kulitmu yang memudar saksanya, tetap rasaku tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang aku harus pergi. Sudah ku ucap semua bintang sebelum